Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Sabrina dari kelas 12 IPA 7. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang libur panjang cuti bersama pada akhir Oktober 2020 ini. Masyarakat Indonesia saat ini sedang menghadapi liburan panjang pada akhir Oktober 2020. Hal ini dikarenakan pemerintah telah menetapkan tanggal 28 Oktober dan tanggal 30 Oktober sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 29 Oktober 2020. Nah, dengan adanya ketetapan ini, masyarakat memiliki liburan panjang selama 5 hari apabila digabung dengan akhir pekan, mulai dari tanggal 28 Oktober sampai tanggal 1 November. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih belum mereda, adanya libur panjang ini justru mulai memunculkan kekhawatiran baru. Kenapa? Karena masyarakat pasti tidak mungkin dong menyia-nyiakan kesempatan ini untuk jalan-jalan, liburan, berpergian bersama keluarga ataupun kerabat. Karena pasti udah banyak orang juga yang bosan, yang jenuh terus berada di rumah selama beberapa bulan ini kan. Nah, di sisi lain, perekonomian juga pasti akan sangat terbantu dengan adanya aktivitas masyarakat selama beberapa hari tersebut. Nah, tapi bagaimana dengan penyebaran virus corona yang saat ini masih terus meningkat angkanya? Presiden Joko Widodo juga sudah mengingatkan agar libur panjang ini tidak berdampak pada kenaikan kasus corona di Indonesia. Oleh karena itu, harus ada antisipasi agar tidak menciptakan lonjakan kasus baru nantinya. Apalagi sudah pengalaman sebelumnya terjadi lonjakan kasus corona di Indonesia, yaitu setelah libur panjang Agustus 2020 yang lalu dan sebelumnya juga pernah setelah libur Idul Fitri. Rapat terbatas yang hari ini kita akan berbicara yang berkaitan dengan antisipasi penyebaran COVID berkaitan dengan libur panjang di akhir Oktober tahun 2020. Mengingat kita memiliki pengalaman kemarin libur panjang pada 1,5 bulan yang lalu mungkin. Setelah itu terjadi kenaikan yang agak tinggi. Menurut data Satgas Penanganan COVID-19, penambahan jumlah kasus positif baik secara harian maupun kumulatif mingguan melonjak sebesar 69-93% setelah libur panjang Idul Fitri yang lalu. Lonjakan kasus tersebut terlihat dalam rentang waktu 10-14 hari kemudian. Hal yang sama juga terjadi setelah libur panjang Agustus 2020 yang lalu. Dalam rentang waktu yang sama, terjadi kenaikan jumlah kasus harian dan kumulatif mingguan sebesar 58-118%. Tak ingin hal tersebut terulang pada momen liburan kali ini, pemerintah pun berupaya keras agar liburan kali ini tidak menciptakan lonjakan kasus positif. Juru bicara pemerintah untuk percepatan penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengajak masyarakat untuk tidak berpergian, melainkan tetap berada di rumah. Dia menyarankan masyarakat melakukan perjalanan keluar rumah apabila ada keperluan mendesak saja. Meskipun begitu, ia tetap mengingatkan masyarakat yang berpergian untuk selalu tetap mematuhi protokol kesehatan. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartanto, mengingatkan agar pada momen liburan ini masyarakat diminta kooperatif untuk menerapkan protokol kesehatan, khususnya 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk mencegah terjadinya kasus baru positif. Nah, di sisi lain, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo juga mengimbau seluruh pengelola tempat wisata agar patuh terhadap protokol kesehatan selama liburan, khususnya mengenai antisipasi kerumunan. Memang di kondisi yang masih seperti ini, lebih baik kita untuk mengurangi aktivitas yang sekiranya kurang penting di luar rumah. Namun, bagi yang ingin memanfaatkan libur panjang ini untuk liburan, jalan-jalan, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan sebaiknya pilih tempat liburan yang tidak ramai untuk menghindari kerumunan. Oke? Ya pokoknya stay safe semuanya dan jangan lupa keselamatan itu yang pertama. Selamat liburan!